Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faizatul Ummah dengan NIM 2020 10 11 03 11 299 dari kelas Hukum 4C. Pada video ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester genap 2021-2022 mata kuliah Hukum Perdata 3 Waris Indonesia. 1A. Jelaskan pengertian legitim porsi atau bagian mutlak berdasarkan pasal 913 KUH Perdata dan mengenai besarnya bagian legitim porsi atau bagian mutlak yang diatur di dalam pasal 914 KUH Perdata. Jawaban, berdasarkan pasal 913 BW yang dimaksud bagian mutlak atau legitim porsi adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap bagian mana yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Berdasarkan pasal 914 BW, besarnya bagian legitim porsi atau bagian mutlak adalah apabila hanya satu anak sah, maka legitimasi porsinya adalah 1/2. Apabila dua anak, maka legitimasi porsinya masing-masing 2/3. Apabila 3 anak, maka legitimasi porsinya adalah 3/4. 1B. Jelaskan pengertian hutang persatuan, hutang warisan, dan hutang kematian dalam hukum waris BW. Jawaban, hutang persatuan adalah semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan. Hutang warisan adalah hutang yang pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan pada saat pemberian hibah. Sedangkan hutang kematian adalah hutang-hutang ongkos penguburan. Hutang-hutang kematian tidak menjadi tanggungan harta persatuan, tetapi dibayar dari harta warisan. 2B. Jelaskan perbedaan antara inkorting atau pemotongan dengan inbrank atau pemasukan jika ditinjau dari subjeknya dan pelaksanaannya dalam hukum waris BW. Jawaban, ditinjau dari subjeknya, maka inkorting bisa ditujukan terhadap siapa saja yang sudah menerima hibah atau hibah wasiat dari pewaris. Sedangkan dalam inbrank hanya ditujukan terhadap ahli waris saja. Kemudian ditinjau dari pelaksanaannya, maka inkorting harus didahului dengan penuntutan dari ahli waris legitimaris, sedangkan inbrank tidak perlu didahului dengan penuntutan. 2B. Ada seorang ayah A meninggal dengan meninggalkan 4 orang anak B, C, D, E. Selama hidupnya, A pernah menghibahkan kepada E sebesar 5 juta rupiah, harta warisan 12 juta rupiah. Buatlah bagan pewarisan untuk kasus tersebut. Berapa bagian masing-masing ahli warisnya? Jawaban, seperti ini bagannya: A sebagai pewaris, B, C, D, E sebagai ahli waris. A menghibahkan kepada E harta waris sebanyak 12 juta rupiah. A menghibahkan ke E sebanyak 5 juta rupiah. Agar adil, maka E harus inbrank dengan nominal sebesar hibah yang diterimanya, yaitu 5 juta rupiah, sehingga warisan berjumlah 12 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah sama dengan 17 juta rupiah, sehingga B, C, D, E masing-masing menerima warisan, yaitu 1/4 dikali 17 juta rupiah sama dengan 4.250.000 rupiah. 3A.
Bagaimana ketentuan perhitungan bagian ahli waris menurut Quran Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176? Gambarkan dan uraikan bagian warisan tersebut. Jawaban. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 11, pewaris adalah orang tua, yaitu bapak atau ibu, maka ahli warisnya adalah anak-anak. Anak laki-laki dibandingkan anak perempuan yaitu 2:1. Apabila terdapat lebih dari 2 anak perempuan, maka mendapatkan 2/3 bagian. Dan apabila hanya 1 anak perempuan, maka mendapatkan setengah bagian. Kemudian apabila pewaris adalah anak, maka ahli warisnya adalah bapak atau ibu. Masing-masing mendapatkan 1/6 jika pewaris mempunyai anak. Ibu mendapatkan 1/3 apabila pewaris tidak mempunyai anak, dan bapak mendapatkan 2/3 atau asobah apabila pewaris tidak mempunyai anak. Kemudian pada Quran Surat An-Nisa ayat 12, pewaris adalah istri, maka ahli warisnya adalah suami, di mana suami mendapatkan setengah bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak, dan mendapatkan 1/4 bagian apabila pewaris mempunyai anak. Kemudian apabila pewaris adalah suami, maka ahli warisnya adalah istri, di mana istri mendapatkan 1/4 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak, dan mendapatkan 1/8 bagian apabila pewaris mempunyai anak. Kemudian apabila pewaris adalah laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai ayah dan anak, tetapi mereka mempunyai saudara seibu, maka ahli warisnya adalah saudara laki-laki mendapatkan 1/6 apabila seorang, dan ahli warisnya adalah lebih dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan, di mana mereka bersekutu atau bersama-sama, maka akan mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian pada Quran Surat An-Nisa ayat 176, yaitu apabila pewaris adalah saudara tidak mempunyai anak, maka ahli waris adalah saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah bagian. Kemudian ahli warisnya adalah saudara laki-laki sekandung, maka mendapatkan warisan seluruh harta dari saudara perempuannya, dan ahli waris adalah 2 saudara perempuan, maka mendapatkan 2/3 bagian. Kemudian ahli waris adalah saudara laki-laki dibanding saudara perempuan, maka perbandingannya adalah 2:1. 3B. Seorang bernama B mati meninggalkan ahli waris seorang istri atau janda, seorang ibu, 2 anak perempuan, harta peninggalan sejumlah 24 juta rupiah. Buatlah bagan pewarisnya dan hitung bagian masing-masing ahli waris. Untuk bagannya, seperti yang terlihat pada layar, E sebagai pewaris dan memiliki 1 istri, 2 anak perempuan, dan ibu. Untuk harta peninggalan sebesar 24 juta rupiah. Sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah untuk ibu, maka bagiannya adalah 1/6, untuk istri 1/8, dan 2 orang anak 2/3. Lalu kita samakan dulu untuk penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya antara 6, 8, dan 3, maka KPK-nya adalah 24 atau AM. Kemudian 1/6 dikali 24 sama dengan 4. 1 untuk istri, 1/8 kali 24 sama dengan 3. 2 orang anak, 2/3 kali 24 sama dengan 16. Untuk total 4 ditambah 3 ditambah 16 sama dengan 23.
Sehingga untuk ibu 4/23 kali 24 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Untuk istri 3/23 dikali 24 juta rupiah mendapatkan 3 juta rupiah, dan dua orang anak 16/23 dikali 24 juta rupiah sama dengan 17 juta rupiah. Sehingga masing-masing anak perempuannya yaitu 17 juta rupiah dibagi 2 karena 2 anak perempuan. Sehingga masing-masing anak perempuannya mendapatkan 8.500.000 rupiah. 4A. Hukum waris adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Jelaskan dan dianut oleh daerah mana sajakah sistem kekerabatan tersebut? Jawaban, sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari wanita di dalam pewarisan. Daerah yang menganut sistem patrilineal adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Baru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian. Yang kedua, sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Daerah yang menganut sistem matrilineal diantaranya adalah Minangkabau, Enggano, dan Timur. Yang ketiga ada sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Daerah yang menganut sistem parental atau bilateral diantaranya adalah Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. 4B. Di suatu daerah ada seorang Tuan A menikah dengan Nyonya B, dan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu C dan D, dan 2 orang anak perempuan yaitu E dan F. Harta asal A adalah kebun kelapa sawit senilai 1.100.000.000 rupiah, toko minimarket senilai 400 juta rupiah, dan 2 unit mobil senilai 300 juta rupiah. Harta asal B terdiri dari rumah senilai 250 juta rupiah, mobil senilai 200 juta rupiah, dan perhiasan senilai 75 juta rupiah. Harta gonogini mereka, yaitu A dan B, adalah 900 juta rupiah. Pertanyaan, buatlah bagan pewarisan. A sebagai pewaris dan mempunyai istri, yaitu B, kemudian dikaruniai 2 anak laki-laki, yaitu C dan D, dan juga 2 anak perempuan, yaitu E dan F. Pertanyaan selanjutnya, siapa ahli waris? Dan berapa bagiannya jika A sebagai pewaris pada masyarakat Jawa dan Batak? Apabila dalam Jawa, maka menggunakan sistem parental. Jika dalam Jawa, maka ahli warisnya adalah semua anak, yaitu C, D, E, dan F. Kemudian dalam sistem parental ini, harta asal istri tetap menjadi milik istri, dan harta gonogini atau pencaharian suami dan istri menjadi milik suami dan istri. Maka dapat dituliskan harta A, yaitu harta asal A, ditambah setengah harta gonogini. Harta asal A, yaitu kebun kelapa sawit, ditambah toko minimarket, ditambah 2 unit mobil, yang berjumlah 1.800.000.000 rupiah,
ditambah setengah harta Gonogini, yaitu menjadi 450 juta rupiah, sehingga total harta waris adalah 2.250 juta rupiah. Dalam Jawa, antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 1:1. Jadi setiap anak akan mendapat warisan dengan nominal yang sama. Masing-masing mendapatkan 1/4 bagian, yaitu sebagai berikut. 1/4 dikali 2.250 juta rupiah, sehingga masing-masing mendapatkan 562.500.000 rupiah. Kemudian apabila dalam masyarakat Batak, yaitu menganut sistem patrilineal, maka ahli warisnya hanya anak laki-laki, yaitu C dan D. Dalam sistem patrilineal, harta asal istri menjadi milik suami, dan harta gonogini atau penjaharian suami dan istri menjadi milik suami seluruhnya. Sehingga harta A, yaitu harta asal A, ditambah harta asal A, yaitu dengan total 1.800.000.000 rupiah, ditambah harta asal B yang totalnya 525 juta rupiah, ditambah harta Gonogini seluruhnya yaitu 900 juta rupiah, sehingga total harta waris A adalah 3.225 juta rupiah. Sehingga bagi masing-masing bagian C dan D yaitu setengah bagian, sehingga 1/2 dikali 3.225 juta rupiah, yaitu sehingga masing-masing anak laki-laki baik C maupun D mendapatkan 1.612.500.000 rupiah. Nomor 5. Jelaskan perbedaan antara hukum waris BW, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Buat dalam bentuk tabel. Jawaban: Menurut sumbernya, hukum waris BW sumbernya adalah KUH Perdata, sedangkan dalam hukum waris Islam sumbernya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad, sedangkan dalam hukum waris adat sumbernya adalah kebiasaan yang sudah turun-menurun dari masyarakat sekitar. Kemudian menurut ahli waris, pada hukum waris BW terdapat 4 golongan ahli waris. Golongan 1 yaitu suami atau istri dan anak serta keturunan anak. Golongan 2 orang tua, saudara dan keturunan saudara. Golongan 3 kakek, nenek ke atas. Golongan 4 paman, bibi dan keturunannya sampai dengan derajat ke-6. Sedangkan pada hukum waris Islam, ahli warisnya terdapat 3 yaitu Dzul Faraid, Asobah, dan Dzul Arham. Dzul Faraid sendiri yaitu ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, sedangkan Asobah yaitu ahli waris yang ditarik dari garis kaya, dan Dzul Arham adalah orang yang memiliki hubungan waris darah melalui pihak wanita. Sedangkan dalam hukum waris adat, ahli warisnya yaitu anak kandung yang sah, orang tua, saudara, anak angkat, anak tiri, anak luar kawin. Kemudian berdasarkan syaratnya. Pada hukum waris BW, syaratnya adalah ahli waris harus ada saat warisan terbuka. 2. Memiliki hubungan darah atau pernikahan. 3. Tidak on-wardik. 4. Tidak menolak warisan. Sedangkan dalam hukum waris Islam syaratnya adalah 1. Matinya pewaris. 2. Hidupnya ahli waris. 3. Tidak ada penghalang mewaris. Sedangkan dalam hukum waris adat syaratnya adalah hampir sama dengan waris Islam. Kemudian menurut bagian, dalam hukum waris BW, bagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata. Sedangkan dalam hukum waris Islam, bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat daripada anak perempuan, sedangkan dalam hukum waris adat, bagian anak laki-laki dan perempuan tergantung sistem adat daerah masing-masing. Apabila dalam sistem patrilineal, maka hanya anak laki-laki yang mendapat warisan. Apabila dalam sistem matrilineal, maka hanya anak perempuan yang mendapatkan harta warisan, sedangkan dalam sistem parental atau bilateral,
baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan harta warisan dengan jumlah yang sama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk waris hukum perdata 3 waris Indonesia yang diampuh oleh Ibu Tino Dwi Cahyani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.